Sedang dilaksanakan pada hari ini adalah rapid test, merupakan rangkaian kegiatan dari Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dalam rangka penguatan pelacakan kasus atau tracing yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan tes-tes berikutnya, yaitu tes swab, bahkan nanti ke tingkat pengobatan. Kita kan harus kuat dalam masuk new era ini, tracing gitu kan, kemudian pelacakan, kemudian treatment itu kan nanti harus kita yakin dengan baik dilaksanakan. Apalagi mau masuk dalam fase new era ini, new normal ini. Kota Tasikmalaya kan sekarang alhamdulillah sudah ada di level di biru gitu kan, sedikit lagi dia masuk hijau. Walaupun demikian, kita harus yakin betul ketika mau masuk new era ini. Pertama, kita harus yakin bahwa COVID-19 di Kota Tasikmalaya ini sudah bisa kita kendalikan dengan baik. Syaratnya adalah pelacakan kasusnya ini harus bagus gitu kan. Yang dilakukan oleh Kota Tasikmalaya ada dua screening massal. Pertama yaitu dengan metode rapid test. Yang kedua swab test. Nah, pada hari ini kita lakukan rapid test di salah satu pesantren ya, di pesantren Riyadul Ulum wa Dakwah ini, di samping juga untuk pelacakan kasus, karena menjelang nanti penerimaan santri. Nah, di sini karena tidak hanya santri yang berbasis pendidikan nasional, tapi di sini juga kan ada santri yang salafiyah itu. Jadi kan kalau di yang salafiyahnya boleh memulai untuk pembelajarannya, walaupun dengan menjalankan protokol kesehatan, dan peserta santrinya dibatasi, termasuk jumlah, termasuk dari daerah mana dia yang akan masuk ke sini. Nah, kita harus yakin betul sebelum santri masuk, pesantrennya harus aman dulu, harus bebas COVID dulu gitu. Nanti setelah itu baru nanti mengelola kita santri yang akan datang mondok di sini gitu kan. Nah, itu barangkali ini merupakan tahapan-tahapan di dalam pemutus mata rantai penularan COVID ini terus kita lakukan sampai dengan hari ini. Kemudian hari ini juga rencananya atau paling lambat besok, apabila ada yang rapid test positif, kita akan lakukan tindak lanjut dengan swab. Nah, kalau swabnya negatif, oke, nggak ada masalah karena yang kita pakai nantinya swab. Nah, kalau positif ya kita tentu akan melaksanakan protokol kesehatan dengan pengobatan. Kita rawat, kita tata laksana, kita obati, karena kalau sudah terlacak kasusnya kita harus obati. Tentu kita akan senantiasa berkoordinasi dengan pesantren. Yang pertama, kita tentu melakukan pendampingan dengan dinas kesehatan, oleh dinas kesehatan, dan juga pendampingan secara kontinu lewat jejaring kita yaitu puskesmas. Di samping itu, kita mengharuskan kepada pesantren untuk menyiapkan satgas penanggulangan COVID-19 di pesantren ini, yang mereka sudah memahami kemudian tentang COVID-19, sudah mengerti bagaimana protokol kesehatan pesantren, dan alhamdulillah di pesantren Riyadul Ulum wa Dakwah ini sudah memiliki klinik. Nah, jadi kami tidak terlalu sulit berkoordinasinya karena di sini ada 3 orang dokter yang di klinik ini. Kemudian ada perawat, kemudian juga ada kader-kader kesehatan, ada kader-kader poskestren di sini. Nah, nanti kita akan maksimalkan itu supaya pesantren bisa berjalan dengan baik, belajar mengajarnya bisa berjalan dengan baik, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tentu kita akan senantiasa berkoordinasi dengan pesantren. Yang pertama, kita tentu melakukan pendampingan dengan dinas kesehatan, oleh dinas kesehatan, dan juga pendampingan secara kontinu lewat jejaring kita yaitu puskesmas. Di samping itu, kita mengharuskan kepada pesantren untuk menyiapkan satgas penanggulangan COVID-19 di pesantren ini, yang mereka sudah memahami kemudian tentang COVID-19, sudah mengerti bagaimana protokol kesehatan pesantren, dan alhamdulillah di pesantren Riyadul Ulum wa Dakwah ini sudah memiliki klinik. Nah, jadi kami tidak terlalu sulit berkoordinasinya karena di sini ada 3 orang dokter yang di klinik ini. Kemudian ada perawat, kemudian juga ada kader-kader kesehatan, ada kader-kader poskestren di sini. Nah, nanti kita akan maksimalkan itu
supaya pesantren bisa berjalan dengan baik, belajar mengajarnya bisa berjalan dengan baik, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pesantren lainnya tentu nanti akan kita laksanakan secara bertahap. Terus kita sesuai dengan instruksi pimpinan daerah, Pak Wali Kota, dan juga selaku Ketua Gugus Tugas, termasuk ada di samping pasar, mall, nah sarana pendidikan yang menerapkan sistem pendidikan mondok atau boarding school ini yang lama akan berinteraksi di sini, nginep di sini, pembelajarannya lama gitu kan. Nah, dari mulai pagi mereka bahkan sampai malam beraktivitas. Nah, ada prioritas, termasuk tempat-tempat memang yang dikategorikan punya resiko. Kenapa punya resiko? Karena kan yang belajar di sini itu dari berbagai kota. Kita tahu di pesantren ini aja hampir dari seluruh kabupaten kota, seluruh provinsi yang ada di Indonesia banyak yang mondok di sini. Santrinya itu ribuan di sini. Maka menjadi kenapa sekarang dilaksanakan yang pertama di sini? Pertama memang jumlah santrinya paling banyak dan juga banyak dari daerah-daerah yang zona merah. Nah ini kita harus memperlakukan protokol kesehatan sebagaimana mestinya. Jadi kami lakukan di sini dulu gitu yang pertama. Tentu besok kita akan berjalan ke pesantren-pesantren lain.